Syukur alhamdulillah, ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah, yaitu mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah yang kita pinta akhir kematian kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sekali lagi Bu, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, kita menjadi hamba yang robihun. Hamba yang robihun artinya hamba yang beruntung, yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, akhlak dan ilmu. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur. Baik, Ibu, saya mau tanya lebih dulu sebelum kajian inti kita dari surat Al-Fatihah. Tolong Ibu sebutkan 5 target setan dalam kematian. 5 target setan dalam kematian. Orang menganggap kalau sudah mati seolah-olah selesai. Padahal kematian itu adalah awal untuk menuju kehidupan yang panjang. Ya. Ya Ibu, dicatat dulu aja ya. Berarti belum ada ya. 5 target setan dalam kematian. Ini penting sekali karena ketika dalam sakaratul maut, ketika dalam sakaratul maut itu Bu nggak ditinggal oleh setan, karena setan punya 5 target. Kenapa? Ayatnya kan alladzi yuwaswisu fi sudurin. Kenapa ayatnya nggak yuwas tapi yuwaswis? Kalau yuwas itu artinya menggoda. Dia menggoda selesai nggak dapat ya tinggal. Tapi yuwaswis selalu menggoda sampai betul-betul orang itu mati baru ditinggal. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mestinya kita memahami gini, oh ya, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Terus ada ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Berarti namanya ibadah itu baru selesai kalau kita sudah mati. Mati itu bagi orang yang beriman panennya. Maka semakin sempurna iman seseorang, semakin dia tunggu kapan datangnya kematian. Baik, saya mau tanya dengan Ibu 3 pertanyaan ekstrim lebih dulu. Ibu-ibu kalau ditanya, ibu-ibu ini amal kebaikan ibadahnya sudah baik dan sempurna atau belum? Masya Allah ya. Ini pengakuan yang luar biasa ya. Karena orang mau mengakui kekurangan, kesalahan itu luar biasa loh Bu ya. Ya, itu baik sekali asalkan mau berubah. Karena Allah nggak akan merubah keadaan seseorang atau satu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Ya. Pertanyaan yang kedua, ibu-ibu, kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masih banyak atau tinggal sedikit? Masya Allah, ini kejujuran yang luar biasa ya. Alaikum bisidqi kata Rasul, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin, itu dong. Ya, dan hendaknya kalian jauhkan, tinggalkan yang namanya dusta. Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka.
Ini ibu ini luar biasa ya, jujur sekali ya, Masya Allah. Sekarang ini nyari orang yang jujur susah loh Bu ya. Berapa banyak pejabat, ratusan bahkan sama anggota dan lain banyaknya sampai ratusan sampai ribuan, tapi yang jujur nggak banyak. Bahkan yang jujur kadang-kadang malah disingkirkan ya. Nah, pertanyaan yang ketiga. Ibu-ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, ibu ini luar biasa ya. Amal kebaikan ibadahnya nggak banyak, ya. Ya, amal kebaikan ibadahnya belum baik sempurna, ya. Dosanya masih banyak, ya. Pingin banget masuk surga. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu di sini ya. Ya. Lah iya, semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita, ya. Harus sadar ibu, kita harus sadar hari ini yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan ini menuju ke surga atau ke neraka itu harus tahu. Ya makanya sebelum kita kaji kaitannya dengan surat Al-Fatihah, kita lihat dulu target setan dalam kematian. Ada 5. Yang pertama, oh iya, ada iparnya umur 70. Ibu berapa sekarang? Oh iya. Fakat waqa'a ajar. Fakat waqa'a ajar. Fakat waqa'a ajar itu telah tercatat, tertulis amal baiknya. Makanya Bu, ketika seseorang itu selalu berniat dalam kebaikan, maka kematiannya sesuai dengan niatnya. Ibu, ini rahmat Allah, kasih sayang Allah luar biasa sekali. Ibu biasanya sholat tahajud misalkan, terus satu hari safar perjalanan, di kendaraan tidak mungkin, begitu sampai tempat kok masih capek juga, mau rehat dulu lah. Nggak tanya kebablasan sampai subuh. Kan berarti nggak jadi sholat tahajud kan? Ibu sedih nyesel. Maka sedih nyeselnya karena nggak bisa tahajud itu dicatat oleh Allah pahalanya tamam, sempurna. Karena sedih menyesalnya itu ya. Tapi mohon maaf, itu di hari pertama saja loh ya. Iya iya. Nanti kalau selanjutnya saya nyesel aja nggak karu ya. Jadi hari pertamanya saja nyeselnya. Iya sekali itu aja ya. Nanti kecuali nanti safar lagi ya. Sering-sering aja safar ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan dia sudah berniat, sudah mengambil air wudhu, kemudian jatuh ya Bu ya. Terus itu sudah waktu masuk azan, sudah waktu belum. Oh, tapi ya namanya belum, tidak kena kewajiban. Kan kalau yang sudah dikatakan kena kewajiban kalau sudah azan. Dan itu pun apalagi dia sudah berniat ya. Nah, itu termasuk meninggal yang baik ya. Nah, mudah-mudahan ya meninggalnya husnul khatimah ya. Amin ya. Ya ibu doanya seperti itu. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya. Baik. Jadi 5 target setan dalam kematian ya. Yang pertama adalah ibu lihat dulu surat Fatir. Surat 35. Surat 35 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Ayat yang ke-6. Surat 35 ayat yang ke-6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Maka jadikanlah dia betul-betul sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Bu, 1001 cara yang diinginkan oleh syaitan, tapi targetnya secara garis besar cuma satu, masuk neraka. Jadi mestinya kita orang yang beriman lebih dari itu, kita juga punya target. Targetnya terpacu dari 2 doa saja. Kalau secara umum doa tadi, ya Allah
janganlah kau matikan aku kecuali dalam Islam, kecuali dalam iman, kecuali dalam husnul khotimah. Itu secara umum. Makanya sering saya sampaikan doa, ya Allah janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak daripada dosa-dosaku. Sebab kalau amal kita lebih banyak kan akan ditimbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ibu ingat ya, kematian itu bukan akhir kehidupan. Tapi kematian adalah awal untuk menuju kehidupan yang lebih panjang. Makanya orang yang beriman ketika dia meninggal dia menyesal. Orang kafir sedih dan menyesal. Jadi kalau maunya orang kafir 1 menit saja, dia mati pinginnya dihidupkan. Ya Allah hidupkanlah aku, ya Allah kembali. Pinginnya dia dihidupkan, kemudian dihidupkan oleh Allah. Setelah dihidupkan, terus dia bilang begini, ya Allah, akuilah aku ini sebagai hambamu yang beriman. Terus maunya si kafir, Allah mengakui, ya aku akui kamu sebagai hamba beriman. Dan terus dimatikan. Bahkan nggak nyampe 1 menit. Kenapa? Karena setiap orang yang beriman punya harapan surga. Walaupun mungkin dia disiksa 100 tahun, 1000 tahun, tapi tetap dia punya harapan surga. Maka kalimat la ilaha illallah itu menjamin seseorang dia akan menjadi ahli surga. Walaupun apakah prosesnya yang langsung tanpa hisab, dengan hisab, atau yang bahkan jahanamin. Jahanamin atau jahanamiyun, mantan-mantan penghuni neraka. Ya, jahanamiyin atau jahanamiyun. Jahanamiyin atau jahanamiyun sama aja, mantan-mantan penghuni neraka. Tapi itu ada iman. Karena barang siapa yang di dalam hatinya ada iman meskipun sebesar atom, tetap dia punya harapan surga. Tapi kita jangan, kalau gitu masuk neraka dulu nggak apa-apa deh. Jangan. Karena seharinya Allah sama dengan 1000 tahunnya manusia. Seringan-ringannya siksa bara api diletakkan di telapak kaki, otaknya mendidih. Dan neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Loh sekarang kalau istrinya baik, sholihah, taat ibadah, suaminya belangsat, kurang ajar, nggak sholat, nggak ibadah, berarti yang keancam neraka laki atau perempuan? Nah, berarti surga itu, neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka, mau pria ataupun wanita. Kalau dia nggak mau tobat, tapi ada kesamaan, baik pria atau wanita akan masuk neraka. Ada kesamaannya Pak, dikarenakan lidahnya. Baik pria atau wanita paling banyak masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Ya. Jadi Bu, kalau mulutmu lidahmu adalah harimaumu, itu di hutan sana harimau ya. Nah, jadi nggak ada jaminan Bu, suami istri ketemu tuh nggak ada jaminan. Bu, nggak ada jaminan suami istri, pria maupun wanita, nanti dia ketemu lagi di surga. Sangat ditentukan oleh amal kebaikan ibadahnya masing-masing. Ya, kalau suami istri tadi amal kebaikan ibadahnya sebanding, insya Allah dia bersatu lagi. Tapi kalau suami istri ini amal ibadahnya istrinya lebih baik dari suaminya atau suaminya lebih baik daripada istrinya, ya sudah bisa. Tapi yang dia pisah di dunia ini, cerai, pasti di akhirat dia nggak akan bersatu. Wong yang nggak cerai saja, tetapi amal ibadahnya nggak sebanding, itu aja nggak ketemu kok di akhirat. Jadi yang ketemu itu nanti sebanding. Makanya doa-doa yang ada di dalam Al-Quran yang redaksinya itu harus dibaca semuanya. Maksudnya semuanya, suami istri yang membaca. Contoh, Rabbana atina, Rabbana hablana.
Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jadi contoh saja, suaminya doa Rabbana hablana min azwajina, atau istrinya Rabbana hablana, suaminya belangsat enggak ketemu. Makanya Bu, jangan terlalu berharap dengan kebaikan pasangan hidup kita, tapi berharaplah dengan minta kekuatan pada Allah agar kita bisa melakukan yang terbaik menghadap Allah dengan 1000 pintu kebaikan. Ya, bahkan kalau bisa sebelum mati kita punya 1000 pintu jariah. Di akhirat nanti Allah nyatakan suami bisa menjadi musuh, istri bisa menjadi musuh, anak bisa menjadi musuh. Ilal muttaqin, kecuali yang suami yang bertakwa, istri yang bertakwa, orang tua yang bertakwa. Ya. Pengertian jadi musuh itu enggak nyatu. Jadi kalau suaminya dalam kekafiran, cenderung maksiat dan dosa, sementara istrinya cenderung kebaikan, ibadah dan amal soleh, kan gambaran surga neraka itu permusuhan gitu loh Bu. Jadi enggak nyatu. Bukan, karena di sana enggak mungkin bisa berantem. Jadi itu penggambaran yang tidak akan pernah menyatu gitu loh. Artinya terpisahlah suami istri tadi dengan ikatan karena iman. Kan gambaran surga neraka itu kan sangat tajam sekali. Coba Ibu lihat kembali surat Al-Kahfi, gambaran surga neraka dulu, coba lihat. Ayat 29, 30, 31. Ya, Al-Kahfi. Lihat gambaran surga dan neraka di dalam surat Al-Kahfi 29, 30, 31. Gambaran surga dan neraka. Dua 29, 30, 31. Enggak, ini masih kita belum ada nomor-nomor ini. Ini gambaran surga dan neraka dulu. Iya, monggo. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, kejuran yang menempuh mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau itu, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih dan menghapuskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, tempat istirahat yang paling baik. Ya, itu gambaran neraka ya. Itu gambaran neraka apabila ahli neraka itu minta minum, diberi minuman terbuat dari besi yang mendidih, menghanguskan wajah, menghancurkan isi perut.